Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Dari SMA Islam As-Sofa Pekanbaru, kami menajah Ta'lim Hidayah Ramadan yang insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat pada seluruh wali murid kami, pada seluruh anak-anak kami, untuk saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Untuk pertama ini, tema yang disampaikan oleh SMA Islam As-Sofa Pekanbaru, Marhaban ya Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, selamat datang Ramadan. Ramadan disebut sebagai tamu agung. Ramadan disebut sebagai bulan rahmat, sebagai sahrul maghfirah dan itqun minan nar. Maka Ramadan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kandungan-kandungan di dalam bulan Ramadan mendatangkan keberkahan, mendatangkan kemuliaan kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh kaum muslimat, tentunya yang mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kenapa kita sambut Ramadan? Kenapa kita mengatakan marhaban, selamat datang wahai bulan Ramadan? Bulan ini bulan yang agung, dimuliakan, disebut di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan ini juga, di bulan Ramadan, diturunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Di lain itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa Ramadan disebut sebagai syahrul rahmah, bulan rahmat, bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan yang penuh dengan kebaikan. Di antara kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan, bahwa amalan-amalan yang kita lakukan, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlipat ganda nilainya. Amalan-amalan yang sunnah sekira dengan amalan-amalan yang wajib. Tentu apalagi amalan-amalan yang wajibnya luar biasa. Infak sedekah yang kita berikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan nilainya. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Doa-doa akan diijabah, permintaan-permintaan akan dikabulkan. Luar biasa. Maka sebagai bulan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena dia setiap detik, setiap menit, setiap hari demi hari akan berlalu, bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kemuliaan ini. Wallahu a'lam. Apakah kita akan sampai ke Ramadan berikutnya, kita juga tidak tahu. Mudah-mudahan sama daripada doa yang kita sampaikan sejak 2 bulan yang lalu, Allah sudah sampaikan, Allah sudah kabulkan, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan ini. Maka setelah sampai kita di bulan Ramadan ini, manfaatkanlah bulan yang penuh dengan rahmat. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa bulan ini adalah sahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada kekhilapan, kesalahan yang pernah kita lakukan. Tentu dengan apa? Taubatan nasuha. Dengan apa? Kesungguhan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, hamba yang penuh dengan kesalahan, hamba yang tidak terlepas dari kekhilapan, tapi hamba sadar bahwa ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosa yang pernah hamba lakukan.
dan berjanji tidak akan mengulangi setiap kekhilafan, setiap perbuatan maksiat, dosa yang pernah dilakukan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tentu diisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan penuh dengan ihtisab, penuh dengan perhitungan, penuh dengan kehati-hatian, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya. Pada hadis lain disampaikan oleh Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, menegakkan salat sunat tarawih, menegakkan salat sunat tahajud, ya, menegakkan salat sunat witir, dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Sungguh tak terhitung dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ada yang sengaja, ada yang tak disengaja, ada yang sudah lupa, ada yang sudah terlalai oleh kita, ada yang sadar kita lakukan karena hawa nafsu lebih besar daripada rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kita lakukan nyata-nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kedatangan bulan Ramadan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebagai bulan maghfirah, sebagai hadiah besar yang dibawa di Ramadan kepada kita. Dan yang ketiga adalah itqum minan nar. Kita berdoa senantiasa selesai sholat atau pada kesempatan-kesempatan lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan di dunia, berikan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Ramadan akan menjauhkan seseorang daripada azab neraka. Ramadan dengan bulan kemuliaan, bulan itqum minan nar, pembebasan seseorang daripada neraka. Maka targetkan daripada diri-diri kita termasuk hamba-hamba yang Allah bebaskan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak bisa serta-merta begitu saja, kecuali kalau kita amalkan bulan Ramadan dan seluruh kandungannya, ya, mengisi dengan sebaik-baiknya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari sampai terakhir bulan Ramadan. Jaga puasa kita, jaga salat malam kita, jaga tilawatil Quran kita dengan baik. Targetkan bisa menghatamkan Al-Quran, ya, bisa 2 kali alhamdulillah, bisa 1 kali alhamdulillah, bisa 3 kali alhamdulillah, ya, maka akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Khilaf salah yang tidak pada tempatnya kami mohon dimaafkan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum